dilakukan tes DNA. Dari pihak Revalina sendiri tuh gimana bang, kan bukannya harusnya dilakukan juga terhadap Revalina? Jadi begini ya, kita sih menghormati ya, karena itu kan kewenangan daripada pihak Mabes Polri. Yang awalnya pemeriksaan awal kita sebagai saksi diminta untuk ikut dilakukan DNA, kita oke-oke saja ya. Terlepas hari ini kita tidak dilibatkan, saya sebagai kuasa paham-paham saja. Paham karena apa? Yang dilaporkan RK ini adalah dugaan tentang pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh LM di sosial media yang dapat diakses oleh orang banyak, sehingga hal itu merugikan RK. Atas dasar itu RK melaporkan. Jadi memang sebenarnya kalau saya sebagai orang praktisi atau sebagai lawyer, ini bukan hal yang saya kaget, dan memang semestinya mereka berdua untuk menjawab agar tidak ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain yang menduga kayaknya nanti DNA itu settingan atau Revalina ini dimunculkan. Karena kita fokus ya, persoalan ini hanya terkait tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh LM yang membuat tuduhan agar hal tersebut diketahui oleh orang banyak, sementara alat bukti untuk hal itu belum dipastikan itu anak siapa. Nah, dia membuat satu tuduh, atas dasar itulah RK membuat laporan. Dan untuk membuktikan hal itu memang harus DNA, kan begitu. Nah, DNA itulah yang untuk membuktikan apakah omongan LM ini Lisa Mariana ini benar atau tidak. Ya maka harus DNA. Memang harusnya mereka berdua. Cuman kan kemarin itu kita sempat ditanya oleh pihak teman-teman penyidik Mabes Polri, bersedia tidak, karena kita ini kan pihak ketiga yang mengaku kan. Tapi kan pengakuan kita itu kan ada dasar hukumnya juga, tidak hanya pengakuan semata-mata artinya ada bukti segala macam, faktanya intervensi kami dikabulkan, kan begitu. Kalau dalam hal persoalan hukum itu dia berdiri sendiri. Ya artinya kami sangat paham dan menghormati itu kewenangan Mabes Polri, dan hal itu boleh-boleh saja. Dan kalaupun kami Revalina klien saya tidak diikut sertakan tidak apa-apa, karena tujuan dari laporan pidana yang dibuat oleh Pak RK itu hanya untuk membuktikan apakah omongan Lisa Mariana itu betul atau tidak. Jalan satu-satunya dibuktikan DNA. Tapi hati-hati di sini. Dengan RK mau melakukan DNA, saya khawatir. Berarti dia punya keyakinan sendiri bahwa itu bukan anak dia. Kita lihat aja nanti hasil, kita tunggu. Memang harus ini dilakukan DNA. Begitu. Tapi kalau dari pihak Bang Ino sendiri, kalau melihat apa tes DNA yang dilakukan hari ini gitu kan, mungkin dia sudah tahu kan, banyak media juga yang live tadi pagi tadi siang kan, itu gimana tanggapan dari Bang Ino yang seharusnya mungkin pada saat itu Bang Ino mungkin sudah mendapat kabar diikut sertakan nih, ternyata tidak diikut sertakan. Bang Ino gimana? Biasa aja, karena kami kan sebagai lawyer ya, ini bedanya saya dengan lawyer-lawyer sebelah itu ya, yang merasa dirinya sok pintar, padahal baru lulus S1-nya aja 2015 kalau tidak salah, saya cek di Google ya. Belum juga dia lulus S1, saya sudah jadi lawyer. Cuman lawyernya LM ini kan, yang inisial M ini, nggak usah inisialnya, Markus, kan begitu. Si Markus ini kan ngerasa diri dia paling pintar dan paling hebat kan. Kalau kita memberikan pemahaman kepada klien itu, di Mabes Polri itu sebenarnya yang dilaporkan itu adalah LM karena menyatakan hal itu, dan dia wajib untuk membuktikan. Siapa yang mendalilkan, maka ia yang berkewajiban membuktikan. Maka dalam hal ini omongan LM itu harus dibuktikan dengan DNA. Kalau itu tidak terbukti sebagai anak RK, masuklah itu barang, penjaralah LM ini. Seperti itu. Jadi kalau Revalina menganggapnya paham, dia sangat mengerti karena nggak ada korelasinya. Cuman hasilnya nanti kalau tidak terbukti anak RK, otomatis berarti Revalina lah sebagai ayah biologisnya tanpa harus dilakukan DNA. Tapi Lisa sendiri sangat yakin Bang kalau misalnya RKA itu adalah ayah biologis dari anak. Yakin yang tidak mendasar itu ya, sebagai perempuan ya, yakin yang tidak mendasar. Dasar yakin dia itu membabi buta. Begitu. Karena apa? Dasar keyakinan dia itu hanya pertemuan tanggal 6 tanggal 7 Juni 2021. Sementara dia hamil itu mengaku dengan klien kami di bulan Mei. Itu yang dasar yang tidak mendasar. Pak RK ini orang cerdas. Pasti dia punya keyakinan dan punya riwayat. Mungkin entah itu dari rumah sakit atau segala macam. Anak itu pernah diambil darahnya. Mungkin tanpa sepengetahuan, saya menduga ya, tanpa sepengetahuan anak itu sudah tahu ayah biologisnya, identitasnya siapa. Kalau dia tidak yakin itu adalah anak RK, saya yakin Pak RK tidak akan membuat laporan polisi dan hari ini dia tidak akan datang ke Mabes Polri. Itu keyakinan saya. Ya, cuman ya kita hormati proses ya. Saya tidak mau menduga-duga karena ini nanti malah menjadi
asumsi yang kurang baik. Kita tunggu saja, kita hormati proses tindakan yang sudah dilakukan Mabes Polri, kita percayakan sepenuhnya, hasilnya nanti pasti akan diumumkan. Itu anak siapa. Cuman kalau kita kan berpikir, cara berpikir kita lihat kan, kalau hal ini bisa menjatuhkan nama baik dan wibawa serta reputasi kita sebagai tokoh, sebagai apa, otomatis RK nggak akan datang, nggak ada kewajiban dia untuk melakukan itu, kan begitu. Sebelum ada putusan pengadilan yang mana yang harus mewajibkan dia untuk dilakukan DNA? Nggak ada dasar LM itu. Cuman hari ini saya melihat keberanian dari Pak RK untuk membuktikan, untuk mengakhiri polemik ini kan, tentang isu ini kan. Kita tunggu saja, paling lama 1 bulan kok itu hasilnya. Tapi abang mendengar dari kuasa hukum Pak RK sendiri juga tadi menyebutkan bahwasannya apapun hasilnya Dihormati. dia akan terima. Betul. Menurut abang sendiri, apa ini ada suatu clue yang dikeluarkan dari kuasa hukum RK atau seperti apa? Maksudnya gimana? Terus gimana? Jadi kayak mau itu positif anaknya RK Atau negatif anaknya RK akan tetap Akan terima. apapun itu Pasti hasilnya. dong, pasti harus diterima. Karena begini ya, konsekuensi dari laporan RK ini. Kalau itu positif, apa yang disampaikan oleh LM itu bahwa itu adalah anak RK, otomatis laporan Pak RK itu dengan sendirinya akan gugur. Cuman kalau itu negatif, bukan anak RK, masuk Lisa Mariana, penjara itu langsung. Begitu. Nah, saya melihat dari statement dari lawyernya Pak RK ini, artinya dia sangat menghormati proses hukum. Cuman secara bahasa tubuh saya meyakini bahwa dia pun meyakini apa yang dinyatakan oleh klien dia, bahwa itu halusinasi yang berlebihan, tuduhan yang tidak mendasar, fitnah yang keji yang dilakukan LM ini. Kita tunggu aja kok, lihat aja kok, semua proses hukum yang dijalani LM itu kan sudah naik sidik semua, tinggal penetapan tersangka aja. Kan begitu, nggak mungkin itu nggak kena satu pun. Begitu, Polda Jawa Barat dan naik sidik, sudah dipanggil beberapa kali. Mabes Polri DNA, dan itu sudah naik sidik. Hasil DNA itu keluar, ternyata itu bukan anak daripada RK. Selesai nasibnya perempuan. Bang, jika ini benar anaknya dari Ravelino, Bang, apa yang akan dilakukan Ravelino? Artinya begini ya, kita tunggu saja hasilnya ya. Karena begini ya, Ravelino meyakini itu adalah ayah sebagai ayah biologisnya. Kalau ini nanti terbukti hasil DNA yang dilakukan pada hari ini adalah LM dan Pak RK itu ternyata itu bukan anak daripada Pak Ridwan Kamil, otomatis jadi pertanyaan anak siapakah ini. Yang jelas LM masuk dulu. Dan saya meyakini, saya tanpa harus mendahului tes DNA kan. Cuman kalau dari histori, percakapan, riwayat, apa yang diceritakan oleh klien saya, 1000% saya meyakini Ravelino sebagai ayah biologisnya. Tapi untuk membuktikan keyakinan ini, kita tunggu saja dulu itu seperti apa. Toh tujuan LM ini kan mencari ayah biologis. Sementara ada orang yang mengaku. Dan di hasil daripada keterangan dia ini adalah persesuaian. Dari awal pertemuan, dari awal pengakuan hamil, dari anak itu lahir, masuk. Karena itu yang saya dalilkan di dalam gugatan intervensi. Dan itu diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara 184 itu sependapat dengan saya. Apa yang saya dalilkan. Terdapat persesuaian antara bukti yang saya munculkan, riwayat perkenalan, segala macam, masuk. Makanya intervensi itu dikabulkan. Yang konon kata pengacaranya sebelumnya, yang merasa pengacaranya ini sok pintar dan sok hebat ini, katanya intervensi itu tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa didaftarkan, bisa masuk. Intervensi itu tidak mungkin dikabulkan, faktanya hari ini intervensi itu dikabulkan. Yang katanya pengacara ini suruh belajar sama saya, katanya kan begitu kan? Belajar sama saya itu katanya. Dipikirnya saya lawyer kemarin sore, kan begitu. Padahal mungkin karena postur badan yang lebih besar, kelihatannya lebih tua kan? Setelah saya cek di Google itu, ternyata anak ini lulus S1-nya aja 2015. Kan begitu. Tidak mungkin lulus S1 2015 langsung jadi lawyer, minimal 2 tahun. Berarti kemungkinan jadi lawyer 2017. 2015 saya sudah jadi lawyer, Bung. Berarti kalau kamu ngomong harus belajar sama kamu, salah besar. Yang ada kamu magang sama saya, belajar sama saya gaji. Nggak usah so pintar. Jadi kita buktikan kualitas kita itu dengan keadaan. Kayak saya kan kualitasnya saya buktikan, tak perlu berbanyak bicara. Faktanya intervensi saya dikabulkan, kan begitu. Kita lihat nanti. Bahkan saya berani taruhan dengan mereka kan. Nggak berani dia saya uber-uber di PN itu, kan begitu. Saya berani telanjang kalau gugatan mereka dikabulkan, nggak berani dia.
Dia nggak berani taruhan, saya yang bertaruh sama dia. Jadi nggak masuk akal. Jadi begini ya, nasib Lisa Mariana ini ditentukan oleh pengacara. Nah, saya hari ini bisa pastikan pengacaranya itu bisa saya ukur keilmuannya. Omong besar aja kalau di media-media kan, ngerasa diri dia lebih pintar, lebih hebat. Apa itu? Ditanya sama teman-teman. Bagaimana tanggapan dari kedatangan daripada pengacara Revalino? Oh, mungkin mau belajar itu, kata dia. Mungkin mau belajar, saya suruh belajar dulu sama saya, nggak bakalan intervensi itu bisa didaftarkan, katanya. Oh, kesel saya. Sampai kiamat saya dendam sama mereka ini. Kalau dia nggak minta maaf sama saya, sakit hati saya. Sama laki-laki satu ini, saya uber-uber di PN Bandung itu, kabur dia. Hah? Nggak berani. Orang yang kalau laki itu berani, jangan di depan media aja. Setelah saya nggak ada, dia kuat-kuat. Wah, ini kan bukan putusan akhir, bukan putusan segala. Ngomong kamu di depan muka saya, biar kamu saya sekolahkan. Saya kasih 2 SKS kamu. Nggak usah sok pintar. Jadi apalagi nih, kan kembali lagi saya kepancing aja kalau ngingat laki-laki itu ya, yang merasa sok pintar. Saya lihat cek profilnya di Google, baru lulus 2015, mau nyuruh saya belajar. 2015 saya sudah jadi lawyer, udah kemana-mana, antar provinsi kita sidang kan. Cuman muka kita kan muka bayi, nggak boros-boros amat kalau kita, nggak mungkin kalau muka kan muka apa kali kan, terlalu boros, jadi kelihatannya pas lah ini, emang nyetel, tidak dipertemukan Tuhan kalau tidak mempunyai kesamaan. Jadi antara klien dengan pengacaranya 11-12, sepakat ini, masuk, mau dibantah di mana dia, tunjukkan nama mereka, saya geram sama dia ini. Nah, tapi kan di Mabes memang Bang Ino tidak ikut tes DNA, tapi untuk yang di PN Bandung sendiri apa akan ikut melakukan DNA atau enggak nih? Bahkan intervensi juga sudah diterima. Jadi begini ya, kalau yang dilakukan itu kan penggugatnya itu adalah Lisa Mariana, tergugat adalah Ridwan Kamil. Di perjalanan masuklah yang namanya intervensi pihak ketiga yang merasa tidak ikut sertakan di dalam hal ini karena masih ada hubungan, ada kaitan dan ada kepentingan di situ. Masuk kita sebagai intervensi, dikabulkan. Di dalam gugatan mereka meminta dilakukan DNA, kan begitu. Sementara kita masuk sebagai intervensi meminta agar gugatan LM itu ditolak, begitu. Karena Revalino lah sebagai ayah biologis. Jadi otomatis saya meyakini gugatan itu kan akan ditolak 1000%. Jadi tidak akan ada DNA di situ. Kita hanya mencari tujuan saja, kan begitu. Kalau memang LM mau tes DNA bareng-bareng dengan Revalino, nggak usah keluar-keluar, nyari-nyari pansus, nggak usah. Datang sama saya, bang, saya mau DNA. Ternyata RK bukan anaknya, bukan ayah biologis anak saya. Kapan bang saya DNA? Saya antar. Dia nggak punya duit, saya yang biayain. Tujuan kita kan mulia, nyari ayah biologis dia. Cuman kalau dia nyari panggung, nyari sensasi, ya terima nasib kamu. Hati-hati. Orang yang nggak pernah mau melaporkan dia segala macam cara semenjak dia hal-hal seperti ini kan dosa-dosa dia di masa lalu termasuk dosa dia sebelum lahir dicari-cari sama orang, dilaporkan penipuan dan penggelapan, dilaporkan tentang video porno, kan begitu. Diakui itu alasan dia yang pertama tidak sadar. Apa yang tidak sadar? 3 kali video nggak sadar semua dia. Itu mah bukan tidak sadar, menikmati. Yang saya lihat videonya belum lihat kali belum. Terus saya sudah lihat. Itu jadi kalau unsur ketidaksengajaannya itu di mana nggak usah polisi, saya aja yang tidak paham tentang video yang saya tonton itu, wah mana kalau bahasa Bang Hotman apa seksoponnya, makanya kalian harus nonton, meriah itu. Jadi di mana unsur ketidaksengajaan dia itu yang lagi makan pisang Lampung itu nggak ada gitu. Jadi kalau dia merasa itu tidak ada kesengajaan di luar daripada mengkosong itu, tapi biarkan, karena ini sudah masuk proses hukum. Dia mau nyanyi, mau ngomong apa kayak itu, nggak pakai rahang dia berbicara, itu urusan dia lah. Yang jelas proses hukum di mana-mana, proses itu sudah naik sidik semua di Mabes Polri, di Polda Jawa Barat, tinggal tunggu saja waktunya. Sekarang LM nikmati masa-masanya. Silahkan dia mau ngomong apa kayak, mau nyanyi leh apa leh setiap hari di apa tok-tok itu secara langsung lah, apa itu urusan dia lah. Terima aja nasibnya, gak lama lagi kok. Kita lihat aja, setiap laporan polisi, setiap proses hukum secara pidana itu wajib mempunyai kepastian hukum. Begitu. Oke bang, satu lagi bang. Apa ini? Gak usah satu, banyak juga saya tampung sekarang. Revalino kan ini saat ini kan sudah bebas. Sebagai ayah biologis, artinya kan dia sudah pasti merasakan yang namanya rindu kepada anaknya.
apa apakah selama ini ada Revalino sendiri ingin bertemu dengan anaknya atau seperti apa sih Bang? Jadi begini ya, Revalino itu sering cerita dengan saya ya, sebagai orang yang diyakinkan pada waktu itu sebagai ayah biologisnya, kok sekarang berubah kan keyakinan itu, malah yakinnya kepada orang lain. Tentu kan, dia juga penasaran, ingin membuktikan hal tersebut. Kalau itu anak dia, klien saya ini sekarang sudah berubah 180 derajat Celcius ya. Mungkin kalau secara agamis, takwaan, ibadahnya itu melebihi daripada saya saat ini kan. Itu mungkin hikmah setelah dia mendapat pembelajaran. Dan dia menginginkan anak tersebut. Sering curhat dengan saya. Nah, cuman kan karena orang baru lepas dari pesantren, mungkin dia lagi lihat guru hara ini aja dulu lah. Yang jelas dia menginginkan anak tersebut. Kalau itu anak saya bang, saya akan perjuangkan. Kasihan anak tersebut. Bahkan termasuk dia mau mengganti namanya kan begitu. Udah diniatkan sama dia kan, karena jejak digital ini kan bahaya. Dampak ke depan buat anak ini itu kan luar biasa. Jadi Revalino ini sebenarnya menginginkan, termasuk komunikasi segala macam. Cuman kan semua diblokir oleh LM. Apa kan? Dia sebenarnya kalau memang niat dia mau mencari ayah biologis, harusnya siapapun yang ngaku kan begitu. Kan banyak ini kan mungkin ya, tanda kutip ya mungkin ya, kan banyak ini yang gotong royong ini kan. Ya harusnya kan orang-orang yang ngaku ini harusnya ditampung sama dia. Mana sih ayahnya anak saya kan begitu. Jangan tertuju pada satu orang aja, dia ngerasa nggak kan gitu. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong secara bergantian. Jadi piala bergilir lah istilahnya kan begitu kan. Kan dia dulu kan nggak konsisten perempuan ini kan kalau bicara. Awalnya pada saat muncul saya tidak pernah melakukan hubungan itu kecuali dengan RK. Diralat lagi, saya banyak pejabat kata dia. Mantan pejabat, artis, itu kan emang nggak makan pisang Lampung apa-apa gimana itu kan nggak mantan itu. Apakah hanya transfer doang? Kan nggak mungkin kan. Kan kita udah bukan anak kecil lagi, sama-sama dewasa kan. Artinya kemungkinan saya menduga sama melakukan hal yang sama. Cuman kalau Revalino ini persesuaian. Kalau orang mungkin singgah kan biar nggak penasaran. Kalau sekarang nggak ada yang penasaran mungkin kan. Ya kan begitu. Kalau dulu mungkin banyak yang penasaran. Sayangnya saya tahunya pas sudah posisi sekarang. Mungkin kalau dulu saya pun penasaran kan begitu. Ya untuk cuman ada baiknya juga kan, bahaya juga kalau sekarang dia ngaku anak saya kan, bisa berantakan juga rumah tangga saya. Oke, berarti Revalino ingin memperjuangkan anak itu. Pasti kalau artinya jika anak itu benar terbukti anaknya Revalino akan mengambil alih hak asuh. Pasti kita akan perjuangkan. Yang jelas kita poinnya yang pertama begini, Lisa Mariana mencari ayah biologis terhadap anak yang bernama CA ini. Kita tunggu saja dulu sementara hasil DNA yang dilakukan Mabes Polri. Kalau memang hasilnya itu apa, seperti yang disampaikan PH daripada Pak RK, kita hormati kan, klien dia menghormati apapun itu hasilnya kan. Kami pun pasti menghormati. Kalau memang nanti itu adalah anak daripada RK, ya kita mundur teratur dong. Berarti kita dibohongin juga kan begitu. Ya mungkin suatu saat kita akan mengambil langkah hukum terhadap tuduhan itu kan begitu. Cuman bedanya kepada Revalino itu kan diyakinkan secara konteksnya kan asmara. No ini anak kamu. Dan yang mendengarnya itu ada saksi teman-temannya dan diyakinkannya itu 4 kali. Itulah yang saya jadikan dasar di dalam gugatan intervensi di Bandung. Begitu. Jadi hakim masuk akal karena di situ ada surat pernyataan dari saksi bahwa saya mendengar, melihat, menyaksikan LM itu meyakinkan bahwa itu adalah anak daripada Revalino. Itu masuk, kita lihat aja kok. Sayang sidangnya ini masih online. Nanti kan ada sidang offline-nya nanti. Itu kita tunggu saja hasilnya.